Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nasional Merdeka. Balik bareng kami berdua, Duo Vaksin. Saya Kang Arif Saya Awai A. dalam acara yang luar biasa, Selalu nasional. sejarah lagu-lagu nasional. Wow. Oke, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, di hari yang sangat luar biasa ini. Di hari yang sangat spesial ini. Wah, Kenapa spesial? kenapa spesial? Karena aku ulang tahun hari ini. Wah, selamat ulang tahun Awai. Sama. Oke, sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, kita akan lagi mengupas lagu-lagu nasional. Lagu-lagu yang dimana ada latar belakang sejarah Yang tercipta. itu dia. Oke, Kawai, Ya. kalau kemarin kita sudah bahas tentang lagu Bagimu Negeri. Lagu Bagimu Negeri. Nah, ini masih ada kaitannya nih dengan lagu yang kemarin sudah kita bahas. Nah, seperti yang kita udah pernah share juga sama teman-teman bahwa Selalu Nasional ini adalah salah satu program untuk mengenalkan sejarah bangsa kita, lahirnya bangsa negara Indonesia yang sangat luar biasa Betul. melalui lagu-lagu nasional. Melalui lagu-lagu nasional. Keren nggak tuh? Jadi belajar sejarah itu nggak bete. Itu dia. Kawai, hari ini kita nggak berdua lagi nih. Pastinya. Kita lagi-lagi akan ditemenin sama narasumber yang sangat luar biasa. Udah nggak apa ya bahasa kasarnya, udah nggak aneh lagi. Oke. Udah nggak siapa sih orangnya? Pasti udah kenal. Langsung saja kita panggil narasumber kita. Inilah dia, Kak Rahman. Halo Kang Hari, Kang Awai. Halo. Merdeka. Merdeka. Luar biasa semangatnya saya lihat dari jauh berkobar-kobar. Wah, luar biasa. Pastinya. Kak Rahman apa kabar? Luar biasa Kang Hari, Kang Awai. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ya. telah hadir kembali di channel Rumah Kebangsaan Pancasila Betul. di program Selalu Nasional. Betul sekali ya. Nih sahabat-sahabat RKP di rumah sudah pada nunggu nih lagu apa lagi nih, ada sejarah apa lagi nih yang menarik tentang bangsa kita yang sangat luar biasa. Ya. Tahu nggak? Sekarang kita akan membahas lagu yang keberapa? Oke, tentu kita akan membahas lagu yang ke-6. Itu gampang banget nih. Soalnya kan udah ada 6 itu Selalu Nasional. Luar biasa ya. Jadi 6 lagu yang sudah kita bawakan ya. Baru 6. Baru 6 ya. Karena Artinya kaitan sejarahnya kan sudah luar biasa tuh yang kita sampaikan. Betul. Oleh Kang Awai ya. Kak Rahman, seperti apa yang sudah kita sharing, mungkin sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila juga menyaksikan dari setiap lagu itu, dari tahunnya dan momennya, ceritanya itu berkaitan dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Kalau mau tahu bagaimana terbentuknya sebuah bangsa Indonesia, kita akan tahu tuh step by step perjalanan bangsa Indonesia hingga kita menemukan kemerdekaan yang Luar biasa. Tepuk Baik. tangan dong buat Kak Awai. Oke, baik Kak Rahman. Siap. Ini sepertinya di lagu yang momen sangat luar biasa nih. Betul. Lagu apakah itu? Kita akan bahas. Inilah dia lagunya. Lagu Syukur. Wow, syukur. Pertanyaan yang sederhana Kak Rahman. Kalau kita dengarkan katanya lagu ini agak sedih. Oh iya betul. Lagunya Betul. sedih. Tapi kok kalau misalnya kita lihat judulnya, ini judulnya lagu syukur. Betul. Dan bahkan banyak di antara kita nih, bahkan kita juga ya sebelum kita tahu kayak memaknai lagu syukur itu kayak ini tuh kehilangan lagu, gitu ya. lagu sedih, lagu kayak sama 11-12 kayak himne Guru. Salah ya. Oke, Kak Rahman, Ya. apa sih sebenarnya lagu syukur itu dan cerita menarik apa yang bisa kita sharing di sama-sama sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila? Ya, makasih Kang Hari, Kang Awai. Jadi memang lagu syukur ini diciptakan pada tanggal 7 September tahun 1944. Wow. Baru memang diperkenalkannya oleh Hamutahar itu di tahun 1945. Oke. Ada peristiwa apa di balik lagu ini? Pastinya nih, Nah. sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila udah tahu 1945. Oh, berarti udah mau merdeka nih. Iya. Oke. Pastinya. Cerita menarik apa nih, Kak Ya, Rahman? di lagu-lagu sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa Perang Asia Timur Raya. Kemudian ada di mana Jerman juga menyerang Eropa dan ada satu kota atau negara di Eropa itu yaitu Belanda yang dibombardir oleh Jerman. Sehingga akhirnya penjajahan atas Indonesia diambil alih oleh siapa? Jepang. Tepatnya pada tahun 1942 Jepang akhirnya mengambil penjajahan atas Indonesia. Oke. Nah, karena di balik sejarah itu juga ada peristiwa yang luar biasa, sahabat-sahabat RKP ya. Pada saat Perang Asia Timur Raya itu, Jepang ini sudah terdesak.
Jepang ini udah kayak dia udah tahu bakalan dia kalah gitu. Oke. Nah, akhirnya peristiwa itulah yang kemudian Jepang di tanggal 7 September tahun 1944 itu menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Untuk menarik simpati masyarakat bangsa Indonesia supaya mau ikut terlibat di dalam perang tersebut. Untuk menjadi kekuatan militer bagi pasukan Jepang gitu. Oke. Pertanyaan sederhananya, terdesaknya kenapa Kak Rahman Jepang itu? Karena kita tahu Jepang pernah menyerang salah satu pangkalan militer milik Amerika. di Pearl Harbor, di Hawaii, di Pearl Harbor ya. Nah, akhirnya 4 tahun setelah itu kan kemudian Jepang, nanti ada kaitannya dengan sejarahnya ini akan kita bawakan, di tanggal 6 dan 9 Agustus itu Amerika dan sekutunya menjatuhkan 2 bom atom di 2 kota penting di Jepang. Di mana itu? Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu ada rentetan sejarahnya. Jadi lagu Syukur ini sebetulnya kayak lagu yang memang diciptakan oleh Bapak H. Mutahari ini untuk mengusung kemerdekaan kita. Oke. Ya, jadi urutan sejarahnya gini, di tanggal 7 September 1944 Jepang menjanjikan kemerdekaan. Dan janji itu memang diumumkan secara luas, termasuk Bapak Presiden pertama kita yaitu Bung Karno itu hadir pada saat sidang itu di Tokyo. Di Tokyo. Mendengar langsung informasi bahwa memang Jepang menjanjikan kemerdekaan atas Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 itu dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau disingkat BPU PKI. Nah, akhirnya kemudian di tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus tahun 45 itu seperti tadi saya bilang 2 kota penting di Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika dan sekutu ya. Dan korban yang meninggal saat itu luar biasa sekali Kang Hari. 129.000 bahkan sampai 246.000 korban yang meninggal. Belum lagi dampak radiasi dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi kita turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi itu, dan bahkan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu membuat mereka gitu, para penjajah juga sempat shock juga. Karena ini bom atom pertama kalinya yang diciptakan gitu, kemudian dijatuhkan. Mereka sendiri nggak tahu dampaknya itu seperti apa. Sehingga akhirnya mereka itu shock. Dan akhirnya mereka kayak menarik kondisinya itu kayak gimana sih kalau orang shock gitu ya. Betul. Nah, akhirnya ini momen sebetulnya. Di satu sisi kita turut berduka cita atas korban yang meninggal, tapi di sisi lain kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Seperti yang pernah Bung Karno, ya kan? Bung Karno di dalam prediksinya itu di tahun 1938 bahwa ketika Perang Asia Timur Raya ini pecah, ini peluang, ini kesempatan Indonesia akan merdeka di tahun 45. Nah, akhirnya tanggal 7 Agustus 1945 ini dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 itu akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan terjadilah vacuum of power, kekosongan pemerintahan. Seperti karena memang Jepang sudah benar-benar kalah ya. Jepang udah terdesak, pokoknya dia udah habis-habisan lah. Udah habis-habisan ya. Makanya dia menjanjikan kemerdekaan atas Indonesia. Walaupun akhirnya kemerdekaan bangsa Indonesia itu bukan hasil pemberian Jepang. Nah, itu dia Kak Rahman. Jadi memang perlu kita garis bawahi ya. Jadi walaupun memang ada peristiwa ketika itu Jepang akan menjanjikan kemerdekaan, padahal jauh sebelum itu Bung Karno sudah memprediksi jika terjadi Perang Asia Timur Raya, maka kemungkinan kita untuk merdeka itu semakin besar. Nah, itulah kesempatan, momen itulah yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Begitu Kak Rahman kali ya? Makanya di lagu Syukur ini kan ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan itu di tanggal 7 September tadi itu, kita itu jadi kayak punya keyakinan yang kuat gitu. Selain peristiwa-peristiwa yang sebelumnya dan ditambah lagi informasi yang disampaikan langsung gitu kan oleh pihak pemerintahan Jepang gitu dan dihadirkan oleh Bung Karno, ini tambah kuat lagi nih keyakinan kita. Oke, bahkan dari liriknya lagu Syukur itu punya makna yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat nuansa kebatinan bangsa Indonesia pada saat itu Kak Rahman ya. Dimana liriknya yang perlu keinginan luhur gitu ya. Betul. Iya, kalau kita mau nyanyikan takutnya falas juga ya suaranya. Gitu. Biar nanti sahabat RKP bisa dengar langsung ya liriknya. Intinya di situ ada dari yakinku teguh ya. Hati ikhlasku penuh akan karuniamu gitu ya. Jadi kita punya keyakinan gitu.
Karena di tanggal 7 September 1944 setelah diumumkannya Jepang menjanjikan kemerdekaan itu, para pendiri bangsa termasuk Kak Mutahari ini ini udah bulat banget nih keyakinan kita bakalan merdeka gitu. Karena memang Jepang udah terdesak, udah kalah perang di Asia Timur Raya dan sebagainya, dia menjanjikan kemerdekaan, ini kayak kesempatan kita. Kalau bahasanya Bung Karno inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Inilah momen yang kita nanti-nantikan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun kita dijajah. Oke. Di tahun 45 ini kita bakal merdeka gitu. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Oh, jadi lagu syukur itu memang adalah di mana momen untuk bisa dibilang menantikan kemerdekaan. Ya. Gitu. Sudah melihat bahwa para pendiri bangsa, kita bangsa Indonesia pasti akan merdeka nih. Betul banget. Oke. Dan memang perlu digarisbawahi Kak Awai dari agar juga menjadi informasi yang utuh kepada sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. Kan tadi Kak Rahman menyebutkan di tanggal 7 September itu bahwa bangsa Jepang orang Jepang itu menjanjikan kemerdekaan. Tapi yang perlu kita garisbawahi di sini, sebetulnya kita merdeka bukan pemberian dari Jepang. Tepat sekali. Karena memang Jepangnya sudah kalah, sudah terdesak. Nggak mungkin dong bangsa atau negara yang sudah kalah perang dia mau memberikan kemerdekaan. Ya nggak? Betul Itulah sekali. yang harus kita pahami bersama sahabat RKP. Jadi kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian dari Jepang, tapi adalah hasil dari perjuangan kita. Betul. Mengorbankan jiwa raga kita gitu. Berkat rahmat Tuhan Atas yang berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Itu jadi memang ada keinginan luhur dari segenap bangsa Indonesia ingin merdeka. Dan atas berkat rahmat Tuhan juga tentunya. Itu dia, karena dari mulai kita membahas lagu dari barat sampai ke timur sampai di syukur Ya. itu luar biasa ya. Betul. Keinginan luhurnya bangsa kita yang ingin merdeka, yang pada akhirnya momen inilah yang ditunggu-tunggu, momen inilah yang dinantikan oleh bangsa Indonesia. Nah, itu berkat rahmat Tuhan juga. Betul. Karena ada Jepangnya akhirnya kalah, bahkan Belanda yang udah lama bercokol, bahasa para kemarin bercokol ya, itu juga hancur oleh Jerman. Iya. Itu kan itu bagian dari karunia Tuhan, Iya. takdir Tuhan untuk bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Jadi memang negara kita ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijadikan negara yang mempunyai visi misinya sangat luar biasa. Itu dia. Menjadikan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan mampu. Itu visi bangsa Indonesia. Betul. Loh, keren kan? Dan akhirnya lagu syukur itu lahir. Nah, jadi buat sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila yang belum menyaksikan episode dari awal nih, biar nggak keputus sejarahnya, boleh review kembali nih video-videonya. Betul, karena di setiap episodenya ada cerita-cerita menarik terkait lagu-lagu nasional. Betul, yang menceritakan tentang lahirnya bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Dan ada hal yang penting lagi Kang Hari buat sahabat RKP ya. Jadi kita belajar sejarahnya itu nggak bosen ya. Itu dia. Karena kita melalui channel Rumah Kebangsaan Pancasila ini mengemas bagaimana kita bisa memahami jati diri kita sebagai sebuah bangsa melalui program Selalu Nasional. Sejarah seputar lagu-lagu Nasional. Keren ya. Luar biasa. Wawasannya makin tambah dong. Itu dia. Oke, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, itu tadi kisah menarik tentang lagu syukur. Betul. Gitu ya. Kisah menarik dari lagu syukur. Mudah-mudahan apa yang udah kita sampaikan, kita share. Kita yuk mengajak ke teman-teman sahabat RKP untuk mencari literatur dan juga jangan lupa untuk komen-komen hal yang positif. Agar apa Kang Hari? Agar kita menjadi yakin bahwa bangsa ini adalah bangsa yang keren, bangsa yang luar biasa. Dengan itu kita menjaganya dengan sepenuh hati seperti para pejuang terdahulu. Luar biasa ya. Kalau dulu para pejuang mengangkat senjata, mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, hari ini kesempatan kita untuk membangun bangsa Indonesia ini mengisi kemerdekaan dengan tidak melupakan jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Itu dia yang terpenting itu, karena Bung Karno pernah bilang ya, lagi-lagi kami ingatkan di sini, jas merah. Betul, jas merah. Apa kali-kali melupakan sejarah. Karena kalau kita melupakan sejarah, kita akan healing oleh sejarah itu sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak menghargai jasa para pahlawan. Oke, sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila yang sangat luar biasa. Aduh, kayaknya singkat banget ya. Padahal masih pengen sharing-sharing lagi ya. Nanti dulu, karena kita juga setelah ini akan juga membahas lagi lagu-lagu nasional. Pokoknya
momennya apa, Betul. sejarahnya apa, kita akan juga bahas di episode berikutnya. Ya, nice. Pokoknya Bungo Anywhere tetap di Rumah Kebangsaan Pancasila. Oke, Kak Rahman, terima kasih Siap, Kang Hari, telah Kang Awai. hadir Terima kasih, di Kak Rumah Rahman. Kebangsaan Pancasila. Jangan bosan, kita akan kembali memberikan informasi yang menarik sama sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. Dan nantikan episode berikutnya tentang clue lagunya Kak Awai. Ayo. Besok clue-nya apa ya? Kita nih setelah merdeka ada lagu apa nih? Kan tadi lagu syukur itu menyongsong tentang kemerdekaan. Betul. Berarti besok adalah lagu tentang Besok pokoknya lagunya bahagia. dan kita akan saksikan di episode kita berikutnya masih bersama kami Duo Vaksin dan narasumber yang sangat luar biasa Kang Rahman, saya. dalam acara Selalu Nasional. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!